Pengalaman mini Sambala itu semuanya sebenarnya ada di banyak tempat. Dan kalau aku boleh menjelaskan lebih jauh, tempat-tempat seperti ini otomatis juga terhubung dengan Sambala. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sejahtera nggih. Ketemu lagi dengan Bunga Dharma. Seperti panjenengan lihat, saat ini aku sedang di hutan. Nah, saat ini aku ada di hutan atau alas nglamin. Ini salah satu menurut keyakinan sebagian orang itu adalah ini hutan yang disakralkan di wilayah Pati. Di wilayah Pati gini. Jadi ini alas nglamin atau hutan nglamin. Saat ini aku sedang berada di hutan nglamin atau alas nglamin. Dan posisiku sedang ada di biasanya itu semacam pusat pundennya ya, dan pundennya itu ditandai dengan pohon jati yang besar. Nah, delalah beberapa waktu yang lalu pohon jati ini tumbang, roboh, mungkin karena sudah lapuk ya, dimakan usia, terkena angin lalu roboh gitu. Dan ini udah roboh beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang masih dibiarkan seperti ini. Dan kebetulan juga aku saat ini duduknya pun berdekatan dan bersandar kepada pohon jati ini gitu loh. Yang aku ingin sampaikan adalah begini, bahwa hutan nglamin ini adalah salah satu hutan yang disakralkan, dan banyak orang yang telah mengalami berbagai macam hal. Kalau orang menyebutnya hal gaib lah gitu loh. Jadi yang ingin kutekankan adalah di semua tempat, di hampir banyak tempat itu hal-hal seperti ini tuh biasa ada. Nah, kalau di Pati ya di sini ini banyak orang yang pernah berkunjung ke sini. Ini seperti apa istilahnya, seperti kota dan macam-macam gitu. Dan mungkin di tempat panjenengan semua juga ada orang yang punya pengalaman seperti itu di tempat tertentu gitu loh. Di sini pun banyak. Jadi dimensi gaib, atau kalau kita kaitkan dengan Sambala nggih, dengan Sambala adalah pengalaman mini Sambala. Pengalaman mini Sambala itu semuanya sebenarnya ada di banyak tempat gitu loh. Dan kalau aku boleh menjelaskan lebih jauh adalah tempat-tempat seperti ini otomatis terhubung juga dengan Sambala. Tempat-tempat seperti ini otomatis juga terhubung dengan Sambala. Nah, seperti yang pernah aku ceritakan di video yang lalu, bahwa Sambala itu sebenarnya adalah ibu kotanya planet bumi. Ibu kotanya planet bumi, tapi dimensinya gaib, artinya tetap masih di planet bumi, tetapi dimensinya gaib atau dimensi halus, frekuensinya lebih halus, dimensinya lebih halus. Dipahami ya? Nah, saat ini aku ada di hutan alas nglamin, yang banyak orang selama ini sudah banyak pengalaman tentang bagaimana mereka berhadapan dengan dimensi alam di sini, sehingga mereka ketika masuk di tempat ini itu seperti masuk ke dalam suatu kota yang indah, suatu kota yang megah. Banyak orang sudah punya pengalaman seperti itu, dan bahkan ada yang sampai pingsan begitu keluar ya, pingsan karena dia kaget ya, ternyata yang dialami itu hutan gitu. Padahal dia nyata-nyata dia mengalami suatu alam yang indah seperti kota gitu loh. Ya, bagi yang panjenengan yang punya kemampuan seperti itu, monggo kalau ingin punya pengalaman seperti itu dipersilahkan hadir. Dipersilahkan hadir dengan suatu prasyarat tertentu nggih, artinya prasyarat tertentu itu dengan suatu kondisional tertentu. Ya, nek bicara sopan santun dan tetek bengek itu ya wajib lah itu. Sopan santun dan tetek bengek itu wajib. Nah, ini hanya untuk menambah khasanah pengalaman bahwa dimensi seperti itu ada di mana tempat. Di tempat panjenengan, di sekitar rumah panjenengan, di wilayah panjenengan, daerah panjenengan mungkin pun juga ada gitu. Dan banyak orang yang punya pengalaman seperti itu nggih. Jadi aku hanya ingin mengatakan bahwa di suatu tempat dimanapun jenengan tinggal, pasti dimensi seperti itu ada, pintu masuk untuk memasuki alam seperti itu ada. Dan biasanya sekali lagi menurutku alam seperti ini juga terhubung dengan Sambala.
Masih ingat dengan cerita Kuntang Sambala kan? Ya, monggo jenengan tengok-tengok kembali atau cek di Google atau di YouTube atau di mana tentang Sambala itu. Oke, sekali lagi ini pengalaman yang sebenarnya bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja dengan prasyarat tertentu, dengan kondisional tertentu. Dan itu juga bagian dari salah satu cara hidup untuk selaras dengan alam. Ini sekali lagi, ini adalah salah satu cara hidup selaras dengan alam. Kita akan bersinergi nanti. Nah, karena biasanya kalau kita sudah masuk ke alam seperti itu, nanti kita akan dapat pesan-pesan. Bahkan kita bisa dapat cindera mata. Cindera mata itu hadiah tertentu. Dan kita nanti akan jadi lebih pemahaman kita, wawasan kita jadi lebih luas, dan itu adalah pengalaman seperti ini adalah salah satu cara kita untuk hidup selaras dengan alam, saling bersinergi dengan alam. Dipahami nggih? Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Ora